Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkatnya kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat pimpinan pesantren sekaligus ketua Yayasan Menuju Insan Mulia Cianjur, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kusmayadi, yang diwakili oleh Ustadz Iman Sulaiman LC MM. Yang kami hormati Kepala SMP IT Baitul Ilmi, Ustadz Rustandi SPDI. Yang kami hormati seluruh Kepala Bidang SMP IT Baitul Ilmi. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah Wali kelas 9, dan yang kami hormati seluruh guru yang hadir di acara penetapan dan pengumuman kelulusan kelas 9 di hari ini. Hari ini adalah hari istimewa kita semuanya yang akan mengikuti acara penetapan dan pengumuman kelulusan kelas 9 santri SMP IT Baitul Ilmi angkatan kelima. Untuk itu, izinkan saya membacakan susunan acara yang kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat pembacaan surat keputusan kelulusan kelas 9, yang kelima yaitu tausiah, dan yang terakhir doa tutup. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada pimpinan pesantren sekaligus Ketua Yayasan Menuju Insan Mulia Cianjur, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kusmayadi, yang diwakili Ustadz Iman Sulaiman LC MM, yang didampingi Kepala SMP IT Baitul Ilmi Cianjur, Ustadz Rustandi SPDI, beserta penanggung jawab kepesantrenan Ustadz Ahri Ramadayanto LC MAG, dan Direktur LTQ Al Ustadz Beni Gondana Muharam SP Al Hafiz. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Riki. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور،
يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Acara yang keempat yaitu pembacaan surat keputusan penetapan dan pengumuman kelulusan kelas 9 santri SMP IT Baitul Ilmi angkatan kelima oleh kepala sekolah kepada Ustadz Rustandi SPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala SMP IT Baitul Ilmi nomor 800/632/SMP IT-BI/6 Romawi/2022 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 9 SMP IT Baitul Ilmi tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang dan seterusnya,
mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama siswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dari SMP IT Baitul Ilmi pada tahun pelajaran 2021-2022. Kedua, menugaskan kepada para wali kelas 9 dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi kelulusan ini kepada siswa dan orang tua siswa kelas 9. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Ditandatangani dan dicap Rustandi SPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Iman Sulaiman LC.MM. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatahaqqaqul khairat wal barakat wa bi'afwihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Pada yang terhormat Ustadz Kusmayadi, Ketua Yayasan Menuju Insan Mulia, kepada yang kami hormati Kepala Sekolah Ustadz Rustandi SPDI beserta Wakasek Kesiswaan dan Kurikulum, yang kami hormati penanggung jawab kepesantrenan, pengasuhan dan bidang Quran, yang kami hormati para orang tua santri kelas 9 dan yang kami cintai dan kami banggakan para santri kelas 9 SMP Baitul Ilmi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para santri kelas 9, semoga menjadi bekal kalian dalam menempuh hidup dan pendidikan selanjutnya setelah ini. Nah, pesan yang ingin Ustadz sampaikan adalah yang pertama, kita semua adalah sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk selalu menghambakan diri kepadanya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, mencari ilmu, menghafal Quran dan pelajaran-pelajaran yang lain yang kita pelajari tiada lain kecuali adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bahkan tujuan kita mencari ilmu adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Sebab ibadah tanpa dasar ilmu akan tersesat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita mencari ilmu niatnya adalah ibadah dan untuk memperbaiki ibadah kita, maka insya Allah kita akan terbimbing dalam jalan kebenaran dan terhindar dari sikap sombong, merasa lebih hebat, meremehkan orang lain, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Imam Syafi'i berkata, zinatul ilmi al-wara' wal hilm.
perhiasan ilmu itu adalah sikap warok, sikap hati-hati, dan sikap penyantun. Artinya orang yang semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin hati-hati dalam bersikap, baik bersikap kepada Allah maupun bersikap kepada teman, kepada sesama, kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih muda daripada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, jadi para anak-anakku sekalian, ya, semakin kita berilmu, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin hati-hati dalam melaksanakan perintahnya dan juga semakin hati-hati dalam menjauhi larangannya. Ada sebuah keteladanan yang bisa kita ambil dari orang yang luas ilmunya, yaitu dari seorang tokoh madhab, salah seorang imam madhab yang bernama Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah, nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit Az-Zuwaqi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Artinya beliau berumur 70 tahun. Nah, Abu Hanifah itu aslinya adalah orang Persia. Beliau bukan Arab, tapi karena kesungguhan dalam mencari ilmu, sehingga keluasan ilmunya itu baik ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Rasulullah, ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang hadis, dan ilmu yang lain-lainnya, mengantarkan beliau menjadi orang yang luas ilmunya sehingga dipandang sebagai imam dalam madhab fikih. Nah, ada 5 sifat beliau yang menonjol pada diri Abu Hanifah. Yang pertama adalah keluasan ilmunya. Ya, karena keluasan ilmunya beliau diangkat sebagai madhab. Ya, di samping ada kan madhab itu ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, madhab Hambali, dan madhab Syafi'i. Nah, madhab Hanafi ini tokoh utamanya adalah Abu Hanifah. Dan beliau terkenal dengan keluasan ilmunya. Di samping beliau memiliki ilmu yang luas, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan di dalam kisah Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah itu orang yang setiap malamnya itu sholat tahajud, sholat malam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa beliau itu sholat subuh dengan wudhu yang dilakukan wudhu untuk sholat isya. Artinya dari isya sampai subuh beliau tidak batal, dan selama isya dan subuh itu terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat beliau sedang sholat tahajud, ada tetangga yang di sampingnya seorang pemuda yang suka mabok. Nah, kalau Abu Hanifah itu bangun malam untuk tahajud dan sholat malam menghadap kepada Allah, nah sementara tetangganya itu bangun malam untuk mabok, nyanyi-nyanyi, mengganggu kehusuan Abu Hanifah yang beribadah. Nah, pada suatu hari saat Abu Hanifah bangun malam, biasanya
bangun malamnya itu terganggu dengan nyanyi-nyanyi ya, ribut-ribut yang dilakukan oleh pemuda itu. Pada malam itu beliau ibadah dengan khusyuk, khudu dan sepi. Nah, sehingga pada subuhnya itu bertanya-tanya, kemana sang pemuda yang biasa mengganggu tiap malam itu. Nah, kemudian beliau mencari informasi dan ternyata seorang pemuda itu ditangkap oleh pihak keamanan, polisi mungkin pada saat ini, dan dipenjarakan pemuda itu. Nah, maka Abu Hanifah menjenguk si pemuda tersebut dan meminta kepada yang berwenang untuk membebaskan si pemuda tersebut dengan jaminan bahwa ya, saya Abu Hanifah sebagai tetangganya, saya jamin si pemuda ini untuk tidak akan melakukan perbuatannya yang jahat itu untuk kedua kalinya. Nah, dan sang pemuda merasa sangat berterima kasih karena telah dibebaskan oleh Abu Hanifah, sehingga pemuda itu bertobat dan menjadi seorang pemuda yang baik. Nah, itu kisah sholat malamnya Abu Hanifah. Nah, yang kedua, Abu Hanifah itu adalah orang yang kaya raya karena beliau seorang pedagang kain. Nah, dan sebagai pedagangnya itu juga dikenal sebagai seorang pedagang yang amanah. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang kepada Abu Hanifah menawarkan kain hasil tenunannya. Kemudian ditanya oleh Abu Hanifah, wahai ibu, mau berapa dirham ya ibu jual kain ini? Kata sang ibu, saya mau jual 100 dirham. Kata Abu Hanifah, oh kalau 100 dirham itu terlalu murah ibu. Ibu bisa menaikkan. Wah, kata sang ibu dengan keheranan, oh kalau begitu saya naikkan 200 dirham. Kata Abu Hanifah, kalau 200 dirham juga masih terlalu murah. Ibu masih bisa menaikkan lagi harganya. Kata sang ibu, kalau begitu saya naikkan jadi 300 dirham. Kata Abu Hanifah, masih terlalu murah juga. Nah, akhirnya sang ibu, ini orang mau beli atau mau mempermainkan saya gitu. Nah, karena sang ibu itu sudah merasa tersinggung, merasa dipermainkan oleh Abu Hanifah, maka Abu Hanifah memanggil temannya, wahai temanku, berapa engkau berani beli kain si ibu ini? Kata temannya, saya kalau melihat kualitasnya, saya berani membeli kain ini seharga 500 dirham. Dan dan kain itu akhirnya dibeli dengan seharga 500 dirham. Demikianlah keamanahan yang dimiliki oleh Abu Hanifah ya. Kalau kita mungkin sekarang ya, ada orang yang tidak tahu harga murah nanti bisa dijual lebih mahal lagi, itu adalah kesempatan yang empuk. Tapi Abu Hanifah sebagai orang yang berilmu, beliau memiliki sifat amanah, tidak memanfaatkan ketidaktahuan orang. Nah, demikianlah yang menonjol pada diri Abu Hanifah ya. Beliau seorang ilmuwan yang luas ilmunya, kemudian rajin ibadahnya dan memiliki amanah, kemudian juga memiliki kedermawanan Abu Hanifah. Nah, itu anak-anakku sekalian, salah satu teladan ya, salah satu teladan dalam keilmuan. Yang selanjutnya, yang kedua yang Ustaz pesankan kepada anak-anakku sekalian adalah bahwa kita sebagai seorang anak ya, yang memiliki orang tua, maka berbaik-baiklah kepada orang tua kita yang sudah berjuang memeras keringat, banting tulang agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik, agar tubuh kita terjaga kesehatannya, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Maka bahagiakanlah mereka ya. Bagaimana membahagiakan mereka? Membahagiakan mereka adalah dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan para orang tua kita, di mana orang tua kita sudah membiayai kita ya, mereka sudah bekerja, maka
jagalah kepercayaan itu dengan kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Hafalan-hafalan Quran yang sudah kita dapatkan, kita pertahankan, dan itulah yang akan membahagiakan mereka. Kemudian juga ketika kita mencari ilmu, kita amalkan ilmu-ilmu tersebut, amalkan ilmu-ilmu tersebut dengan rajin beribadah kepada Allah, sopan santun kepada mereka, karena kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini. Keriduan Allah ada dalam keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang tidak berbaik, yang tidak berlaku baik kepada orang tuanya. Karena kepada orang yang sangat berjasa saja dia tidak berlaku baik, maka apalagi ya kepada orang yang jasanya sedikit, kebaikannya sedikit. Jadi sekali lagi, bahagiakanlah orang tua kita dengan menjaga kesolehan kita baik kepada Allah maupun kepada keduanya. Nah, pesan yang ketiga yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian adalah bahwa kita itu sebagai seorang murid, di mana murid itu sesuai namanya adalah orang yang punya keinginan yang kuat. Nah, maka raihlah cita-cita kalian ya dengan penuh kesungguhan. Jangan berhenti kecuali tujuannya sudah tercapai. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, jangan mudah menyerah, jangan mudah bosan, jangan terlena dengan ajakan-ajakan untuk menyanyiakan waktu, ya apalagi dalam kondisi sekarang nih, kondisi media sosial, ya, sibuk dengan WA, sibuk dengan HP. Nah, sehingga hal tersebut melemahkan kerja-kerja kita untuk meraih masa depan. Ya, karena ingat ya bahwa tantangan ke depan itu akan sangat berat. Akan sangat berat. Kalian adalah pemimpin-pemimpin yang akan akan menjadi pemimpin di masa depan, gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi persiapkan, belajar mumpung kita masih muda. Jalan ke depan masih panjang ya. Selesai di Baitul Ilmi ini bukan akhir perjalanan, tapi awal perjalanan untuk belajar lebih giat lagi, untuk semangat menghafal Al-Quran lagi, sehingga semua yang kita cita-citakan dapat tercapai. Maka Ustaz ingin sampaikan ya, selamat atas kelulusan kalian, dan Ustaz juga doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses sesuai dengan minat dan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iman Sulaiman LCMM yang telah menyampaikan tausiahnya. Acara yang keenam yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahri Ramadayanto LCMAG. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jamil sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا طلابا للعلم إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustadz Ahri Ramadayanto LC MAG yang sudah membacakan doa. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita tutup acara penetapan dan pengumuman kelulusan kelas 9 hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.